Amin. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, urapi kami. Urapiku, urapiku dengan minyak. Katakan penuhi kami Tuhan. Dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, minyak kudus-Mu. Oh, 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 Engkaulah yang besar, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, lawat hati kami, lawat setiap kami yang ada saat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir, anugerah-Mu melimpah atas kami Tuhan. Oh, oh, haleluya. Oh, oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang besar. Tuhan memenuhi kami dengan kasih. Tuhan memenuhi kami dengan anugerah-Mu. Kalau kami ada saat ini Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh rasakan jamahan-Mu. Hari ini Tuhan kami boleh rasakan bagaimana Tuhan menjamah setiap hati kami. Bawa kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Bawa kami untuk merasakan kasih-Mu. Berbicaralah buat kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Terima kasih tim worship yang boleh menyiapkan kita dengan pujian yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari Pentakosta adalah dari kata penta itu 50 ya. 50 hari setelah Tuhan Yesus. Dan ini adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada waktu itu. Apakah peristiwa itu satu peristiwa yang biasa saja? Atau peristiwa yang memang baru terjadi pada saat itu? Atau mereka baru tahu pada waktu itu? Bukan Bapak Ibu. Pentakosta adalah peristiwa pada saat itu terjadi pencurahan Roh Kudus oleh karena sudah ada nubuatan yang jauh-jauh sebelumnya sudah disampaikan. Yaitu di dalam kitab Yoel. Hari ini saya akan berkhotbah satu kitab. Kitab Yoel. Ya, jadi satu kitab. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuka satu-satu. Tapi saya akan menolong dalam melalui LCD hari ini. Kita akan belajar bersama
bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, bagaimana Tuhan menunjukkan segala sesuatunya jauh sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kalau nubuatan tentang kedatangan Tuhan sudah dinyatakan, kalau nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus pun dinyatakan dalam firman-Nya, bagaimana yang lain pasti juga akan digenapi. Mari kita akan lihat apa yang Tuhan sudah sampaikan jauh sebelumnya, sebelum peristiwa-peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi. Mari kita lihat di dalam kitab Yoel. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat latar belakang dari kitab Yoel ini adalah sebuah kitab nabi-nabi kecil. Ya, dan kitab Yoel ini nabi-nabi kecil ya, jadi masuk dalam kategori nabi kecil. Tetapi kalau dari namanya ya, kitab nabi kecil Yoel, kitab Yoel ditulis oleh Nabi Yoel. Nah, Yoel sendiri di dalam perjanjian lama disebutkan sebanyak 14 kali. Yang berarti Yehova adalah Allah. Jadi Yoel ini artinya Yehova adalah Allah. Jadi Yoel ini seorang nabi yang hidup dan memberitakan firman Tuhan pada saat Raja Yoas. Dan dia menyampaikan tentang apa? Tentang pesan pertobatan kepada bangsa Yehuda. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukan hal yang gampang ketika Yoel menyampaikan firman Tuhan pada waktu itu. Karena apa? Karena kondisi keadaan negara Yehuda pada saat itu sangat-sangat serius memiliki masalah. Kita lihat masalah apa yang terjadi. Yaitu yang pertama dikatakan rakyat saat itu menghadapi tulah belalang yang besar. Menghadapi tulah belalang yang besar. Bahkan dikatakan beribu-ribu serangga yang menghancurkan dicurahkan atas mereka. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau peristiwa yang terjadi ini, apakah sungguh-sungguh ada? Apakah hanya tertulis di dalam Alkitab? Bapak Ibu nanti bisa cari di Google, ya di Google. Bapak Ibu bisa temukan di sana. Dan saya pernah mendapatkan ini secara khusus pada waktu saya kuliah di Fakultas Pertanian, Bapak Ibu. Di salah satu buku yang diterbitkan oleh UGM pada waktu itu, buku pertanian, disebutkan bahwa di dalam buku ilmu penyakit tanaman dan hama gitu ya. Disebutkan bahwa pernah terjadi peristiwa serangan hama yang sangat besar yaitu belalang yang terjadi di daerah Israel. Dan disebutkan dikutipnya Bapak Ibu dari kitab Yoel ini. Wah ketika saya melihat itu, waduh saya bilang buku ilmu pengetahuan merujuk Alkitab sebagai sumber referensi. Luar biasa bukan? Jadi artinya Alkitab adalah sumber ilmu pengetahuan, amin. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengajarkan kepada anak-anak tentang firman Tuhan jangan malu. Kadang-kadang, itu enggak keren, belajar Alkitab itu enggak keren. Lebih keren kalau kita belajar ilmu pengetahuan, belajar pelajaran di sekolah salah Bapak Ibu. Ya. Ilmu pengetahuan, saya belajar itu di Fakultas Pertanian itu merujuk Alkitab sebagai salah satu sumber referensinya. Saya nggak tahu pasti pada waktu penulisnya apakah dia Kristen atau bukan, saya nggak tahu pasti. Tapi yang pasti dia menulis dan merujuk Alkitab sebagai bukti sejarah bahwa memang pernah terjadi serangan hama yang sangat besar. Bayangkan Bapak Ibu. Masih ada banyak lagi bukti-bukti lain yang Alkitab tulis yang juga dirujuk oleh ilmu pengetahuan. Itu sebabnya Alkitab adalah sumber ilmu pengetahuan, amin. Jadi kalau kita mau tahu tentang segala sesuatu harus belajar Alkitab. Tekuni dan setia kepada firman Tuhan. Hari ini saya mau katakan, pada waktu itu terjadi bencana yang besar. Beribu-ribu serangga menghancurkan orang-orang Yehuda. Kalau peristiwa ini atau khotbah ini saya sampaikan 1,5 tahun yang lalu. Di mana kita sedang mengalami krisis yang besar. Ya, sedang menghadapi pandemi yang sangat menakutkan. Pasti kita ngeri sekali. Tidak ada hujan selama beberapa hari dan terjadi kekeringan yang luar biasa. Itu peristiwa penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi. Bahkan saat itu benar-benar masa yang mengerikan dikatakan Alkitab. Dan benar-benar masa yang sulit bagi rakyat. Tetapi apa Bapak Ibu? Dalam kondisi seperti itu, Yoel dengan berani menyampaikan pesan pertobatan dan memanggil rakyat untuk kembali kepada Allah.
Kembali kepada Allah. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, ada pesan khusus yang Tuhan sampaikan di mana untuk orang-orang Yehuda pada waktu itu melalui Yoel, tetapi juga buat kita hari ini. Apa yang menjadi pesan Tuhan secara khusus? Yang pertama Bapak Ibu, pesan yang disampaikan Tuhan melalui Yoel untuk bangsa Yehuda adalah satu, dosa itu membawa penghukuman. Pesan yang disampaikan, dosa itu membawa penghukuman. Yoel 1 ayat 2 sampai 4. Perhatikan firman Tuhan ini. Yoel 1 ayat 24. Firman Tuhan katakan, dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Wow Bapak Ibu. Betapa mengerikannya kondisi yang ada saat itu. Bencana yang sangat-sangat besar terjadi. Tidak ada sisa. Semua habis. Semua habis dari belalang pindahan, belalang pelompat, belalang penglahap. Semua menghabiskannya. Tidak ada lagi sisa Bapak Ibu. Kondisi yang sangat-sangat menyedihkan pada waktu itu terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang Israel pada waktu itu berdosa kepada Tuhan. Dan Yoel ingin penduduk Yerusalem mengerti arti dari tulah belalang yang terjadi ini. Rakyat menghadapi bencana kelaparan, mereka bersalah karena apa? Karena dosa mereka. Dan mereka diminta untuk kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yoel ingin mengingatkan bahwa setiap dosa, setiap pelanggaran ada hukumannya. Jangan main-main. Kadang kita berkata, enggak apa-apa, Tuhan Yesus kan maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, amin. Tetapi setiap dosa, setiap pelanggaran akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Yoel ingin mereka dapat melihat bagaimana tangan Tuhan itu tidak hanya memegang tongkat untuk menggiring mereka dalam keselamatan, tetapi juga mengingatkan mereka bahwa tongkat Tuhan dapat digunakan untuk menegur mereka. Tongkat sebagai gambaran untuk menggiring mereka, tetapi juga untuk memberikan peringatan. Jadi kalau ada hukuman atas dosa itu peringatan. Peringatan yang Tuhan berikan karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita, amin. Tetapi ingat, kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Tuhan memegang tongkat untuk menggiring, tetapi juga Tuhan memegang tongkat untuk menegur. Untuk mengingatkan. Boleh dikatakan untuk menghukum. Tuhan menginginkan supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Dan Yoel ingin supaya mereka, orang-orang itu datang mendekat kepada Tuhan dengan apa? Dengan pertobatan sejati. Itu sebabnya bagian yang kedua, Yoel juga mengingatkan di dalam kitabnya, Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena penghukumannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita membaca Yoel pasal 2 ayat 13 bagian akhir. Mungkin kita berkata, kok Tuhan bisa menyesal ya? Sungguh Bapak Ibu. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Tuhan tidak mau menghukum sebenarnya. Karena apa? Karena ayat sebelumnya dikatakan Dia itu panjang sabar, pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Itu sebabnya Tuhan menyesal kalau Dia harus menghukum. Dan ketika kita sungguh-sungguh datang bertobat kepada Tuhan, maka akan ada pemulihan yang besar. Amin.
Itu sebabnya tidak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan pertobatan sejati. Gak ada Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya mau dipulihkan di dalam Tuhan, harus bertobat. Amin. Sungguh-sungguh bertobat. Tinggalkan, balik, datang kepada Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan Tuhan kalau mau menikmati kebaikan Tuhan. Gak ada selain pertobatan yang sejati. Gak ada yang bisa menggantikan itu semua. Yuel sungguh-sungguh mengharapkan penyesalan yang murni dari setiap jemaat Tuhan pada waktu itu. Umat Tuhan pada waktu itu dari dosa. Rakyat harus datang dengan ratapan, dengan puasa, tersungkur di hadapan Allah. Ini ritual yang disampaikan ya, bukan hanya ritual secara manusia tetapi dikatakan jangan hanya merobek bajumu tetapi sungguh-sungguh hatimu. Jadi Yoel tidak hanya berkata jangan formalitas. Jangan hanya formalitas. Merobek baju adalah suatu tradisi yang terjadi di Yehuda Bapak Ibu ketika mereka dalam kesedihan atau penyesalan mereka merobek bajunya. Ketika Daud juga mengalami itu dia merobek bajunya. Berurap begitu ya. Tetapi ini jangan hanya formalitas. Hati kita yang sungguh-sungguh. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan kita menyadari bahwa kita ini orang yang berdosa. Kita ini enggak layak. Betul Bapak Ibu? Kita ini orang berdosa. Itu sebabnya Lukas 18 ayat 13. Ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Seharusnya ini yang menjadi ungkapan kita. Jangan kita menjadi sombong. Atau istilah yang sekarang apa? Jumawa. Jangan kita wah saya ini paling suci, wah saya ini paling hebat. No, bukan. Tetapi kita sungguh-sungguh mengakui ya Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan kesombongan. Dengan kebenaran diri sendiri gak bisa Bapak Ibu. Siapa kita? Orang yang berdosa, gak layak. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan selain pertobatan sejati. Tersungkur di kaki Tuhan, minta pengampunan, Tuhan akan bereskan hidup saudara. Maka pertobatan yang sejati itu akan mengizinkan Allah untuk mencurahkan berkatnya atas kita. Amin. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak akan melihat itu. Dan Yoel juga mengingatkan, tidak hanya sekedar kita bertobat, tetapi ada sesuatu yang terjadi di mana Allah dapat memulihkan hidup yang sudah rusak. Allah sanggup memulihkannya. Jangan kita merasa, wah kalau ada orang yang datang untuk bertobat kita melihat dengan mata sebelah. Mengecilkan mereka, paling gitu-gitu. Jangan Bapak Ibu. Tolong bantu dan dorong supaya mereka sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Kadang kita sebagai orang Kristen, paling dia basa-basi. Bagaimana kita bisa menolong dia untuk hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan sejati? Kita harus mendukung teman-teman kita, saudara kita, anak-anak kita. Kadang-kadang kita meremehkan betul. Paling itu formalitas saja. Basa-basi. Tapi kita sebagai teman-teman seiman, kita harus mendorong mereka untuk sungguh-sungguh mengalami pertobatan sejati. Karena apa? Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 26 dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu pegang firman Tuhan ini, Tuhan tidak akan menjadikan kita umatnya malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Kita tidak akan dipermalukan kalau kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Itu sebabnya bawa saudara, bawa hati kita kepada Tuhan. Jangan hanya formalitas tapi sungguh-sungguh hati yang mau bertelut kepada Tuhan. Hati yang mau mengakui hidup kita masa lalu seperti apapun. Ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan akan memulihkan hidup saudara dan saya. Amin. Kita bisa jatuh bangun dalam mengikut Tuhan. Ada saatnya kita terjatuh. Tetapi tetap cepat bangun, cepat bangun, cepat bangun
dan datang pada Tuhan, akui semua kesalahan kita, bertobat, maka Tuhan akan memulihkan hidup saudara dan saya. Amin. Yoel memberitakan kabar pengharapan ini bagi mereka semua. Pada saat mereka menghadapi masalah yang besar. Karena pertobatan membuat pemulihan menjadi terjadi. Menjadi mungkin dalam hidup mereka. Allah dapat mengatasi kuasa dosa atas hidup kita. Dosa mungkin meninggalkan bekas luka di dalam hati kita. Dosa mungkin membuat kepahitan di dalam hati kita. Dosa mungkin membuat orang lain membenci kita. Orang lain melihat sebelah mata terhadap kita. Tetapi ketika saudara dan saya sungguh-sungguh bertobat dan tinggalkan itu. Saudara akan tunjukkan bagaimana kuasa Tuhan nyata atas dalam hidup saudara. Amin. Allah memakai hidup yang sudah rusak. Dan mengubahnya menjadi berguna untuk melayani dia. Amin. Untuk melayani dia. Sangat baik bagi kita untuk mengetahui bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa untuk memulihkan hadiratnya bersama-sama dengan kita. Tuhan mau memulihkan itu. Dan yang keempat, berita yang disampaikan Yoel ini sudah terjadi Bapak Ibu. Nubuatan bagian terakhir ini sudah terjadi. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 dikatakan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Wow Bapak Ibu. Firman Tuhan menyatakan bahwa sudah terjadi. Apa yang dinubuatkan Yoel jauh sebelumnya tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan Yoel mengikuti janji tentang berkat jasmani dengan janji adanya berkat rohani. Ketika saudara dan saya sungguh percaya kepada Tuhan, datang bertelut, ada pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Akan ada satu kuasa yang besar, akan terjadi pencurahan dan itu sudah terjadi. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Kisah 2 ayat 16 dikatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Bapak Ibu, luar biasa bukan? Apakah ada hubungan Yoel dengan? Secara manusia itu jaraknya jauh sekali. Tetapi bagaimana Tuhan berjanji dan digenapi. Ada nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan dan sudah digenapi. Tapi masih ada bagian dari nubuatan yang belum digenapi. Artinya kita sedang menunggu waktu itu. Yoel melihat bahwa tujuan Allah secara menyeluruh memang sudah berakhir dengan kemenangan. Tetapi ada bagian yang belum terjadi. Yoel 2 ayat 30 sampai 32. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin saudara. Ini nubuatan yang sedang digenapi. Yang sedang digenapi. Saya katakan sedang digenapi. Pencurahan sudah terjadi. Setiap orang yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan mengalami jamahan dan urapan Tuhan akan dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Amin. Akan terjadi mujizat yang besar. Akan terjadi kuasa yang besar dalam hidup saudara dan saya. Karena ada kuasa Roh Kudus yang menghidupkan saudara. Memberikan kekuatan, memberikan dinamit, dunatos di dalam kehidupan saudara. Kuasa yang besar untuk saudara melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus sendiri berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Wow Bapak Ibu. Jauh lebih besar dari apa yang Tuhan sudah lakukan. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup orang-orang percaya. Amin. Saudara yakin? Saudara siap dipakai dia menjadi alat yang luar biasa? Bereskan hidup saudara, pakai, serahkan pada Tuhan dan saudara akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Ini akan terjadi.
Ini akan terjadi dalam hidup saudara secara pribadi. Bersama-sama dalam gereja, dalam pelayanan oleh Tuhan. Akan nyatakan sebelum waktu hari Tuhan datang mendekat. Kapan itu? Tidak tahu waktunya. Tapi bersiap-siaplah. Kesempatan saudara dan saya untuk dipakai melayani dia. Setiap orang Kristen pada masa sekarang ini harus merindukan untuk dekat pada Tuhan dalam hadiratnya. Dalam Roh Kudusnya. Dan bersedia dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Allah ingin supaya semua orang dapat menerima karunia roh daripadanya untuk melayani dia dengan dahsyat. Amin. Saudara siap dilawat Tuhan? Saudara siap dilawat Tuhan? Saudara akan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Bagaimanapun keadaan saudara saat ini, Tuhan akan memperlengkapi hidup saudara. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita meresponi firman Tuhan hari ini. Kita datang pada Tuhan. Tuhan yang sungguh-sungguh memenuhi hidup Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Saudara, Roh Kudus sanggup memulihkan saudara. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam perjamuan Tuhan, mengingat pengorbanannya yang sudah di atas kayu salib untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya dapat dipakai lebih heran lagi dalam kuasanya. Mari